Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rini Andriani, seorang guru penggerak angkatan 10 dari SMP 3 Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya, Bapak Sandika Agustian, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP 3 Rancaikek. Assalamualaikum Pak Sandika. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Pak. Jadi saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kelas. Jadi sebelumnya saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan yang dilakukan adalah supaya mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa saya melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak Sandika melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak ya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak berkenaan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan nanti diobservasi, saya membuat dua tujuan pembelajaran untuk pembelajaran teks deskripsi. Yang pertama adalah tujuannya peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan temannya. Seperti itu tujuannya. Siap, baik Pak. Jadi Bapak tadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, untuk area pengembangannya di sini, area yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan dan keterampilan, siswa mampu memahami tentang unsur kebahasaan, teks deskripsi dan strukturnya. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa dapat membuat sebuah teks deskripsi sederhana berdasarkan unsur kebahasaan serta struktur teks deskripsi. Mungkin seperti itu untuk area pengembangannya. Baik ya Pak, berarti ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Pak. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik, ini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan kemampuan siswanya juga. Kemudian untuk model pembelajaran saya gunakan yaitu model pembelajaran PTM dan CTR. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa untuk rancangan pembelajarannya. Bagus ya Pak. Jadi dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan model pembelajaran PTM dan CTR. Jadi siswanya nanti akan Bapak bagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kesiapannya ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di kelas?
media pembelajaran saya akan menggunakan laptop Ya. atau HP yang dibawa oleh siswa. Kemudian jaringan internet juga menggunakan PowerPoint serta menggunakan gambar yang beragam sebagai contoh, atau juga saya menggunakan LKPD sebagai media pengerjaan tugasnya. Ya. Kira-kira Bapak kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kelas berapa dan jam berapa? Untuk jadwal, alhamdulillah saya ada jadwal hari Kamis Ya. jam 9.10 di kelas 7K. Baik Pak, insya Allah nanti hari Kamis saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak ya Pak. Baik Bu. Nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran, saya pun akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Ya, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Nah, siapa? Siap. Sebelum ini ya, sebelumnya kita akhiri dulu. Kira-kira sebelum kita akhiri nih, kira-kira Bapak apa yang Bapak didapat dari obrolan kali ini? Alhamdulillah ya, setelah mengobrol Ya. saya jadi mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun kesiapan tentang bagaimana menyiapkan media pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran, dan hal ini saya dapatkan ketika sudah ngobrol dengan Ibu Rini. Oh, alhamdulillah tuh Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sandika. Ya. Nah, jadi kita sudah berbincang-bincang ini. Saya meminta waktunya. Terima kasih ya Pak.
pada observasi kali ini. Saya Rini Andriani, guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Rancaikek. Saya di sini ditemani oleh Bapak Sandika. Bapak Sandika ini adalah guru bahasa Indonesia. Beliau yang sudah saya observasi ketika kegiatan coaching ya untuk supervisi akademik. Dan saya juga di sini ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Siti Maesaro. Di sini gini, Pak Sandika, assalamualaikum, Pak. Ibu, assalamualaikum. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, saya langsung aja ya Bu dengan Pak Sandika. Yang pada sesi percakapan pasca observasi kali ini yang ingin saya tanyakan itu mengenai hal-hal yang sudah Bapak laksanakan di kegiatan observasi waktu itu ya Pak ya. Nah, di sini Bapak sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Terkait pembelajaran yang saya lakukan, alhamdulillah perasaan yang saya rasakan awalnya gugup karena ada observasi yang dilakukan, tapi seiring berjalannya proses pembelajaran jadi terbiasa dan alhamdulillah respon dari anak-anak pun ketika saat observasi pembelajaran itu baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi dan saya juga melihat kemarin waktu pas saya observasi itu berjalan dengan baik ya Pak. Anak-anak antusias gitu ya, apalagi apa yang sudah Bapak lakukan itu membuat saya juga merasa ada di situ mengikuti gitu ya. Nah, jadi bisa diceritakan kembali Pak mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di sini. Jadi di kelas, jadi langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, untuk tahapan sendiri ketika pembelajaran saya menyiapkan media ajar, bahan ajar, serta untuk area pengembangan yang dilakukan yaitu area pengembangan di area pengetahuan dan keterampilan. Iya. Baik, yang ingin saya tanyakan lagi mengenai pengembangan tadi kan meliputi pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah berhasil dilakukan atau tidak? Alhamdulillah untuk pengembangannya sudah berhasil dilakukan, namun masih ada kekurangan dalam prosesnya. Iya, ya baik Pak. Nah, berarti secara keseluruhan udah berjalan dengan baik ya. Baik. Nah, namun masih ada kekurangan seperti yang Bapak sampaikan. Nah, menurut Bapak kekurangan atau kendala yang dihadapinya dalam proses tadi pembelajaran itu apa aja Pak? Kekurangan kemarin itu sama seperti rekan-rekan yang lain, mungkin ketika saat pembelajaran ada siswa yang tidak aktif ketika proses pembelajaran dikarenakan jumlah siswa yang terlalu banyak dalam setiap kelompoknya. Jadi hanya beberapa orang saja yang aktif dan lainnya mungkin hanya terlibat untuk diam saja gitu. Ada juga yang mengganggu yang lainnya. Betul ya Pak ya. Hampir kendala di setiap pembelajaran itu ya karena beragamnya siswa, jadi ada yang aktif dan tidak aktif. Nah, untuk yang kurang aktif ini mungkin bisa juga dia kebanyakan mengandalkan teman ya, lebih ngelihat temannya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu tuh Pak? Tidak aktif atau tidak mau terlibatnya dalam diskusi itu? Mungkin karena bisa saja tidak percaya diri. Ya. Tidak percaya diri ataupun memang tidak ada juga mungkin anak yang tidak nyaman untuk diam berkelompok gitu. Nah, betul ya Pak ya. Seperti itu yang Bapak lihat dan saya juga mengamatinya anak-anak ada dengan karakternya tuh yang itu tidak percaya diri. Tapi saya melihat Bapak
ada yang dilakukan gitu ya Pak ya. Bapak membuat satu kegiatan yang seolah itu anak tuh aktif. Jadi dipaksa aktif, saya melihatnya begitu, dan anak jadi yang tadinya pendiam juga ke bawah suasana jadi aktif, dan itu metode yang baik saya lihat ya Bu ya. Nah, kemudian apa rencana Pak Sandika ke depan agar pembelajarannya yang dilakukan bisa memberikan kenyamanan dan menyenangkan buat anak dan bisa membuat jadi lebih aktif lagi? Ya, untuk rencana ke depan saya akan memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Mungkin dalam hal ini bisa juga membagi siswa ke dalam gaya belajarnya masing-masing. Mungkin siswa itu ada yang tertarik dengan visual, audio, ataupun kinestetik ataupun audiovisual. Mungkin dengan cara pembagian gaya belajar seperti itu, anak akan jadi lebih aktif mungkin. Masya Allah, itu ide yang bagus ya Pak. Jadi Bapak berencana ke depan untuk metodenya disesuaikan dengan gaya belajar anak. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak ke depan direncanakan ini dapat terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Nah, dan pembelajaran bisa sesuai dengan harapan ya Pak, membuat anak senang, nyaman, dan pembelajarannya berpihak pada anak tentunya ya Pak ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan juga, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan itu? Untuk dilaksanakan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Oh ya, baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu sesuai tadi ya, dapat berjalan dengan baik, dan harapannya siswa menjadi lebih aktif. Kemarin aja yang saya pantau udah Masya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan ada Ibu. Nah, dari kegiatannya, mangga Bu, dipersilahkan Ibu untuk melakukan umpan balik kepada Ibu, dipersilahkan. Alhamdulillah ya, dari percakapan barusan Bu Rini ini sebagai coaching ya, coach ya, itu Pak Sandika sebagai coach. Alhamdulillah dari barusan pertanyaan-pertanyaan yang Bunda Rini sampaikan ke Pak Sandika itu, alhamdulillah sudah kelihatan gitu ya coachingnya gitu. Karena kan kalau untuk coaching itu menggali kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh si coach gitu. Barusan dalam pertanyaan tersebut mengenai pembelajaran dalam kelas, alhamdulillah coachnya dapat menggali gitu ya, sehingga si coach bisa tergali apa yang barusan disampaikan itu ada kekurangannya apa, terus digali sama Bunda. Jadi penyampaian coachnya sudah tersampaikan dengan sesuai alurnya gitu ya, sehingga coach juga merasa, bagaimana saya mau menanya, merasa puas ya di coach sama Bunda ini? Alhamdulillah sangat puas. Terus sudah permasalahannya sudah bisa terpecahkan. Insya Allah sudah ada solusi daripada permasalahannya. Alhamdulillah kalau gitu, jadi sudah lega ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Rini gitu ya, karena sudah dapat menggali apa yang sudah istilahnya kendala-kendala dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sandika. Terima kasih juga Pak Sandika ya atas waktunya, dan juga Terima kasih. sama-sama. Neng Pepe makasih, udah manggilnya Neng Pepe. Pak Sandika makasih, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kita ke depan. Dan untuk ini kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.